Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haramain Az-Zahra. Nah, saya mau menceritakan tentang pengalaman webinar yang telah saya ikutin kemarin. Webinar kemarin itu sangat bermanfaat. Webinar kemarin itu diadakan oleh Siberkreasi Center for Digital Society dari UGM Universitas Gadjah Mada dan Kemenkominfo dengan menghadirkan artis dan musisi, yaitu siapa ya? Yaitu Iqbal Ramadan, dan juga menghadirkan narasumber yaitu Bapak Samuel A. Panggarapan atau Bapak Direktur Jenderal dari Aplikasi Informatika. Nah, webinar ini menjelaskan tentang peluncuran mata kuliah kecerdasan digital. Mata kuliah kecerdasan digital ini merupakan mata kuliah pilihan yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada untuk seluruh masyarakat di perguruan tinggi yang bisa mengikutinya, dan juga masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, mata kuliah ini juga bisa dikonversikan ke SKS dalam kartu rencana studi kita, karena mata kuliah ini terdaftar dalam program Kampus Merdeka atau KMMB. Namun sayang sekali bahwasanya informasi ini saya dapatkan baru setelah saya mengikuti webinar kemarin, dan sangat menyesal sekali baru mengetahui informasi ini dikarenakan informasi ini telah tutup pada tanggal 13 Agustus. Namun tak kalah menariknya, dalam webinar kemarin itu sangat banyak sekali bermanfaat, menjelaskan tentang bagaimana etika berteknologi, bagaimana etika bersosmed, tips produktif dari Iqbal, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Bapak Samuel menjelaskan bahwa peran kecerdasan digital ini dapat membuat sektor industri lebih baik. Sektor industri sendiri menjadi salah satu target inovasi dalam strategi nasional, yaitu inovasi industri. Nah, Bapak Samuel juga menjelaskan bahwa terdapat 4 pilar dari kecerdasan digital. Yang pertama yaitu digital culture. Digital culture ini adalah perilaku, wawasan dari kita sendiri, wawasan kebangsaan, wawasan Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua adalah digital skills. Nah, digital skills ini menjelaskan tentang produktivitas kita dalam sehari-hari. Terus bagaimana kita meningkatkan skill kita dengan memanfaatkan dari teknologi digital. Yang ketiga adalah digital safety, yaitu bagaimana kita berperilaku terhadap diri kita untuk mengamankan keamanan data privasi kita, yaitu keamanan digital. Selanjutnya yang terakhir adalah digital ethics, yaitu perilaku yang mencerminkan profesionalitas dan integrasi. Nah, banyak sekali materi-materi yang telah disampaikan, dan saya mempunyai cuplikan-cuplikannya. Silahkan ditonton. Lalu ketika kita berkomen di suatu post gitu ya, atau di manapun, atau ketika kita membuat caption atau apa, apakah ini bisa menyakiti orang lain, apakah ini bisa menimbulkan keributan, apakah ini berbau sara. Hal-hal itu sebenarnya sudah harus bisa dipikirkan dari sebelum kita memutuskan untuk membuat itu go public itu untuk kesemuanya. Dan juga harus sadar sih kalau misalnya apa itu petani go online, kita memperkenalkan teknologi kepada sektor pertanian. Dan jangan salah, sekarang petani-petani sekarang kita sudah muda-muda ya. Memang bapak ibunya sudah dulu anaknya, sekarang keren mereka bertani pun sudah bawa HP. Melihat hara itu bisa dari HP, melihat kondisi tanamannya bisa dari HP. Sudah, karena tadi ada yang namanya IoT, Internet of Things, di mana itu bisa dipasang, bisa menganalisa haranya, kondisi hara. Pasti orang pertanian, temannya si Rahel, dari Rahel pasti memahami. Kita harus pahami dulu haranya bagaimana, terus tanaman apa yang bisa cocok di hara itu. Nah, ini kita sudah memperkenalkan. Nah, kita harapkan Rahel Arifyo ini bisa mengembangkan lebih lanjut.
Ini kita harus memperkenalkan, justru kita harus memperkenalkan teknologi atau kecerdasan digital ini di sektor pertanian, karena nantinya yang menjalankan pertanian ya anak-anak muda juga, supaya mereka juga nggak kalah gengsinya, wah gue juga pakai teknologi nih. Nah, selain daripada petani go online, nelayan kita pun kita sudah bekali dengan teknologi. Itu sekarang sudah ada yang namanya aplikasi laut untuk menangkap ikan. Mereka biasanya berdasarkan data empiriknya mereka lah, gut feelingnya, kebiasaan. Tapi sekarang dengan teknologi, mereka bisa melihat di mana plankton itu berada, karena ada scan dari satelit. Di mana plankton berada, di situlah banyak ikan-ikan. Di situlah nanti para nelayan kita langsung ke sana. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tadi penangkapan ikan lebih banyak, dan juga waktu mereka melaut lebih pendek karena dia tahu kemana mereka akan menuju. Nah, ini yang juga jadi mereka akan banyak sekali dibantu. Tadi waktunya mereka terbantukan, penggunaan bahan bakarnya juga terbantukan. Nah, inilah yang diharapkan kita kembangkan teknologi-teknologi digital untuk segala sektor, terutama sektor pertanian itu membutuhkan. Ya itulah, coba pelajarin ilmu pertaniannya, gabungkan dengan ilmu teknologi digitalnya, jadilah solusi tadi. Nanti yang kita ajarkan ya anak-anak muda juga, karena nanti petani juga dulu juga yang kerja di Kominfo juga orang-orang tua yang lama juga pasti anak-anak muda juga, jangan khawatir, itu pasti akan tergantikan. Ya gitu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Cara supaya produktif ya, Benar, supaya produktif bermedsos. Kalau buat saya semuanya balik lagi ke niat sih. Saya rasa awalnya memang sosial media kan memang dibentuk gitu ya untuk nge-share hal-hal yang mungkin kita suka atau pengalaman yang baru aja kita laluin gitu, atau gambar yang menurut kita bagus gitu ya, atau curahan hati gitu misalnya lewat Twitter yang text based social media gitu. Jadi kalau buat saya semuanya balik lagi bagaimana kita melihat di sosial media itu. Sorry, namanya Iva Sari. Saya bisa relate banget sama keadaan belajar daring gitu ya. Mungkin saya berasumsi kalau kamu kuliah, jadi itu apa ya, saya bisa merasakan struggle yang kamu rasakan. Dan memang kalau belajar daring itu nggak bisa dipungkiri, memang pasti banyak sekali distraksinya, karena yang tadinya mungkin mindset atau konsep pembelajaran kampus gitu di kepala kita adalah bertatap muka langsung dan berdiskusi secara langsung gitu sama dosen, sekarang harus lewat komputer seperti ini nih, ada kaca yang menghalangi gitu ya. Jadi dengan satu scroll aja itu kita sudah bisa berpindah ke platform yang lain gitu. Jadi saya paham betul dengan distraksinya. Tapi kalau buat saya, saran yang saya juga berusaha untuk impose ke diri saya sendiri adalah, saya rasa semua memang punya waktunya sih. Jadi jangan lupa vaksin. Yang sudah vaksin keren, yang belum vaksin ayo vaksin secepatnya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, sehat selalu, dan sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you Iqbal. Oke, sudah dilihat cuplikan dari video webinar kemarin. Webinar kemarin ini banyak sekali manfaatnya, seperti yang telah dijelaskan dalam video tadi, dan kesimpulannya adalah kita dalam bersosial media untuk membuat komen, untuk mengomentari orang, untuk membuat caption, itu harus tidak menyinggung atau tidak menyakiti orang lain, dan juga tidak mengandung sara. Nah, terus juga ada etika-etika banyak sekali dalam bersosial media. Terus juga Iqbal menjelaskan bahwasannya produktif itu hanya diri kita sendiri yang tahu. Kalau misalnya kita tidak menge-share aktivitas kita dalam sehari-hari, itu bukan berarti bahwa kita tidak produktif. Jadi produktif itu hanya kita sendiri yang tahu. Banyak sekali manfaat yang terkandung kemarin. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga untuk webinar-webinar selanjutnya banyak diadakan agar kita bisa mengisi waktu-waktu di masa pandemik ini yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Dadah. Assalamualaikum.